Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam, Sematon Sami Spiritual Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Video kali ini Spiritual Bali TV akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilem, yaitu tentang Hari Suci Purnama dan Tilem berdasarkan Pinanggal Sasih kalender Bali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Semeton Hindu pasti tahu kan, yang namanya Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilem yang biasanya ditandai bulat pada kalender. Warna merah menandakan Hari Suci Purnama dan warna hitam menandakan Hari Suci Tilem. Namun di dalam hari suci baik Purnama dan Tilem itu memiliki fungsi sebagai pinanggal sasih untuk menentukan hari baik, hari piodalan, dan yang lainnya. Karena itu, hari suci ini saling memiliki kaitan dengan pinanggal sasih. Sehingga umat Hindu menyebut hari suci Purnama serta Tilem ini sesuai dengan sasih. Untuk tujuan dan makna hari suci ini, semeton bisa klik di pojok kanan atas ya guys. Yuk langsung saja kita bahas. Pinanggal sasih di Bali atau disebut dengan bulan pada kalender Saka Bali sangat penting digunakan untuk kehidupan umat Hindu Bali sehari-hari. Mulai dari menentukan hari baik atau buruk di dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas di dalam bekerja, upacara keagamaan, menentukan hari suci, menentukan piodalan, baik pura pemerajan hingga pura besar lainnya. Pinanggal sasih ini dibagi menjadi 12, di mana masing-masing memiliki nama serta spesialisasi tersendiri. Di antaranya yakni Sasih Kasa yang jatuh pada bulan Juli, Sasih Karo yang jatuh pada bulan Agustus, Sasih Katiga yang jatuh pada bulan September, Sasih Kapat yakni di bulan Oktober, Sasih Kalima yakni di bulan November, Sasih Kaenam yakni di bulan Desember, Sasih Kapitu yakni di bulan Januari, Sasih Kaulu yakni di bulan Februari, Sasih Kesanga yakni di bulan Maret, Sasih Kedasa yakni di bulan April, Sasih Desta yakni di bulan Mei, Sasih Sada yakni di bulan Juni. Nah, dari 12 sasih ini tentu memiliki arti dan makna tersendiri bagi hari suci baik Purnama dan Tilem. Yang pertama, Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilem Sasih Kasa. Berdasarkan Sasih Kasa ini adalah masa musim daun-daunan gugur serta binatang bertelur, di mana di sasih ini masa beryoganya Batara Sri, sehingga segala yang dilakukan akan menemui hasil yang baik. Pada Hari Suci Purnama dan Tilem Kasa ini berjalan seperti biasanya. Kedua, Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilem Sasih Karo. Berdasarkan Sasih Karo, ini dikenal dengan musim tanah kering dan musim kapuk perdaun guys. Dimana di sasih ini masa beryoganya Batara Gangga, sehingga masa ini akan berjalan dengan penuh kedamaian dan keselamatan. Pada hari Purnama dan Tilem Karo ini berjalan juga seperti biasanya. Ketiga, Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilem Sasih Katiga. Berdasarkan bulan ini dikenal dengan musim umbi-umbian dan palawija. Yang beryoga pada masa ini adalah Batara Wisnu, di mana dunia selamat, hasil bumi baik dan makmur. Pada hari Purnama dan Tilem ketiga ini berjalan juga seperti biasanya. Keempat, Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilem Sasih Kapat. Berdasarkan sasih kapat ini dikenal dengan musim kapuk berbuah guys. Pada sasih ini biasanya juga sering terjadi gempa bumi, di mana di sasih ini masa beryoganya Batara Brahma. Sedangkan pada hari suci Purnama Kapat ini merupakan beryoganya Sang Hyang Purusa Sangkara yang diiringi oleh para dewa, Resigana, Dewa Pitara atau leluhur kita semua. Di mana hari tersebut adalah hari yang baik untuk melakukan persembahyangan, memohon keselamatan dan tuntunan kepadanya. Kelima, Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilem Sasih Kalima. Berdasarkan sasi kalima ini merupakan awal musim penghujan guys.
keadaan goncang dan banyak orang yang sakit. Di mana di sasi ini adalah masa beryoganya Batara Iswara. Pada hari purnama dan tilem kelima ini berjalan juga seperti biasanya. Keenam, hari suci purnama dan hari suci tilem sasi ke-6. Berdasarkan sasi ke-6 ini dikenal sebagai musim buah-buahan. Sasi ini pula sering terjadi gempa guys, serta wabah penyakit sehingga banyak orang yang sakit. Di mana di sasi ini masa beryoganya Batara Durga. Dan pada hari purnama dan tilem ke-6 ini berjalan seperti biasanya. Ketujuh, hari suci purnama dan hari suci tilem sasi Kapitu. Berdasarkan sasi Kapitu ini dikenal sebagai musim angin ngelinus guys. Banyak kekacauan serta rakyat tidak aman. Di mana di sasi ini adalah masa beryoganya Batara Guru. Sehari sebelum tilem sasi Kapitu disebut hari suci Siwalatri, adalah malam paling gelap dalam 1 tahun. Pada malam harinya, umat Hindu melakukan Brata Siwaratri yang terdiri dari Mona Brata yang artinya tidak berbicara, Upawasa yang artinya tidak makan atau minum, dan Jagra yang artinya tidak tertidur dari pagi hingga pagi kembali. Pada malam tersebut adalah malam Batara Siwa melakukan yoga samadhi yang hendaknya umat Hindu mengikuti pula dengan melakukan penyucian diri melalui pelukatan atau prayaschita pada saat tilem Kapitu, kemudian melakukan pemujaan di sanggah atau prahyangan masing-masing. Kedelapan, hari suci purnama dan hari suci tilem sasi Kaulu. Berdasarkan sasi Kaulu, ini dikenal sebagai musim palawija, tumbuh-tumbuhan dan binatang berkembang biak. Di mana di sasi ini masa beryoganya Batara Parameswara. Pada sasi Kaulu ini juga merupakan waktu turunnya para butakala ke dunia untuk menggoda manusia sehingga sering terjadi perkelahian dan penderitaan. Karenanya, sebagai umat Hindu hendaknya menyucikan diri baik pikiran dan perbuatan untuk menjaga ketentraman dunia. Kesembilan, hari suci purnama dan hari suci tilem sasi Kesanga. Berdasarkan sasi Kesanga ini dikenal sebagai musim binatang-binatang kecil berbunyi, di mana sasi ini adalah masa beryoganya Batari Uma. Pada sasi ini merupakan sasi yang ditunggu-tunggu oleh umat Hindu dengan beberapa serangkaian kegiatan keagamaan untuk menyambut Hari Raya Suci Nyepi atau pergantian tahun Saka bagi umat Hindu Bali. Kegiatannya diantaranya 2 atau 3 hari sebelum tilem Kesanga, umat Hindu biasanya melakukan melasti yang bertujuan menyucikan para dewa berupa benda sakral seperti Pralingga, Pratima Ida Batara. Terlebih penting yaitu menyucikan diri dengan Wangsupadan Tirta Amerta Kamandalu, baik yang ditunas, baik dari laut ataupun danau atau sering disebut dengan segara. Taur Kesanga pada saat tilem Kesanga, yaitu merupakan upacara pecaruan yang dilakukan di beberapa perempatan jalan di masing-masing desa ataupun kota. Pecaruan di rumah, kemudian tempat usaha bertujuan menghilangkan segala kekotoran serta butakala dengan menuntunnya keluar dari rumah atau tempat usaha kita. Pengerupukan pada saat tilem Kesanga. Setelah melakukan kegiatan Taur Kesanga, pengerupukan ini adalah yang dinanti-nanti oleh masyarakat Hindu Bali, yaitu pengarakan ogoh-ogoh sebagai simbolis dari butakala yang ada di lingkungan rumah, pekarangan, dan desa, yang diarak keliling desa atau kota dengan tabuhan belaganjur, tari-tarian, ada yang membawa obor, ada yang menyemburi lingkungan sekitar menggunakan mesui, sehingga sangat ramai dan menjadi daya tarik tersendiri, baik umat Hindu dan umat lainnya, termasuk wisatawan asing. Dan terakhir, ogoh-ogoh atau butakala tersebut dibawa menuju setra atau kuburan untuk dibakar atau disomye yang bertujuan menetralisir butakala atau unsur kekuatan jahat kembali lagi. 1 hari setelah tilem Kesanga yaitu Hari Raya Suci Nyepi yang merupakan Tahun Baru Saka. Nah, untuk kegiatan serta tradisi yang dilakukan oleh umat Hindu sebelum dan sesudah Hari Raya Suci Nyepi ini, kita akan bahas di konten selanjutnya ya semeton, agar tidak melebar dan panjang video ini nggih. Ke-10, Hari Suci Purnama dan Hari Suci Tilem sasi Kedasa.
Berdasarkan sasi kedasa ini dikenal sebagai musim padi, komak, dan binatang hamil seperti salah satunya binatang anjing guys. Yang mana sasi kedasa juga dipercaya merupakan arti dari kata kedas atau bersih, di mana merupakan awal bulan yang baru yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Pada sasi ini masa beryoganya Batara Narasingha. Ke-11, hari suci purnama dan hari suci tilem sasih Jeste. Berdasarkan sasih Jeste ini dikenal sebagai musim burung memberi makan, serta sawah sering sulit panen dengan baik, sehingga petani harus bekerja lebih ekstra di sawah agar mendapatkan hasil yang baik. Di mana di sasi ini masa beryoganya Batara Sangkara. Pada hari suci purnama dan tilem Jeste ini berjalan seperti biasanya. Ke-12, hari suci purnama dan hari suci tilem sasih Sada. Berdasarkan sasih Sada ini dikenal sebagai musim dingin, sering terjadi hura-hura serta tanaman terkadang tidak menghasilkan dengan baik. Di mana di sasi ini masa beryoganya adalah Batara Anantaboga. Pada hari suci purnama dan tilem sasih Sada ini berjalan seperti biasanya. Nah, itu dia semeton hari suci purnama dan hari suci tilem berdasarkan pinanggal sasih kalender Bali. Penjelasan ini kami uraikan berdasarkan weweran dan sasih dauk. Jika ada yang kurang jelas serta keliru, kami nunaskeun sinampureuh nggih. Semeton bisa koreksi di kolom komentar video ini ya. Jangan lupa untuk ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagi semeton yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian sehingga kami dapat lebih semangat dan lebih baik lagi di dalam memberikan konten seputar edukasi dan inspirasi Spiritual Bali TV. Terima kasih. Salam Spiritual Bali TV. Om Santi, Santi, Santi. Om.